Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah.
jamaah dimanapun berada. Tadi baru saja kita sedang mendengarkan lantunan suara guru kita Ustaz Ahmad Shauqi. Kalau mau cari beliau di YouTube, tulis Qori Internasional Ahmad Shauqi. Qori Internasional Ahmad Shauqi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah Buya sehat. Buya sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustaz Ahmad Shauqi. Saya mau tanya Ustaz beberapa pertanyaan. Itu tadi video Ustaz mengaji dan beberapa yang ada di YouTube itu saya lihat penontonnya sepertinya bukan di Indonesia. Di mana? Oh, itu apa Ustaz? Video saya yang ada di YouTube itu ada di Bangladesh, ada di India, ada di Singapura, ada di Malaysia dan lain sebagainya. Bangladesh, India, Singapura, Malaysia. Mesir juga. Tapi yang mengupload bukan Ustaz Shauqi, bukan Ustaz Ahmad Shauqi. Oh ya, mengupload bukan saya ya. Mereka mengupload. Mereka. Setelah kami mengadakan haflah perwakilan dari negara nasional, jadi mereka rekam, terus mereka akan masukkan ke YouTube. Mereka upload. Upload gitu. Ustaz sendiri sampai sekarang belum ada channel. Saya sendiri sampai sekarang belum ada channel Ustaz. Ke depan mesti ada channel. Insya Allah, mudah-mudahan. Ustaz Ahmad Shauqi. Ustaz Ahmad Shauqi. UAS juga berarti. UAS juga. UAS Qori ya. UAS Qori ya. Ustaz Ahmad Shauqi Qori Internasional. Iya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nanti Ustaz mengajar dari mulai tahsin atau tajwid yang betul. Tajwid itu kan asal katanya tajwid Ustaz. Ya, tajwid itu artinya itulah mempelajari kaidah-kaidah kan di dalam ilmu tajwid. Tahsin itu artinya memperbagus bacaan. Memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan. Tahsin sama. Selalu orang nyebutnya, kamu di mana? Saya dari tahsin. Ya. Dari masjid sana tahsin. Tahsin. Tapi ada juga, mari kita perbaiki tajwid. Ya. Jadi yang tepatnya mana? Tajwid dulu Ustaz. Kaidah-kaidah di dalam membaca. Kaidah-kaidah. Iya, kaidah dulu Ustaz. Ya, artinya berkaitan dengan hukum-hukum juga. Hukum-hukum. Tajwid di dalam membaca Al-Qur'an. Tajwid ya? Iya. Masya Allah. India Muslim banyak sekali dan qori-qori banyak sekali. Bahkan ketika saya belajar S3, itu penyidang saya itu mengambil sanad hadis dari India. Masya Allah. Dari Deoban. Deoban ya. Ulama-ulama besar banyak di India. Bagaimana ceritanya Ustaz Ahmad Shauqi bisa mengaji di India, Pakistan, Singapura? Gimana ceritanya? Cerita Ustaz, ketika saya dulu ketika di Mesir, ya kita sama-sama di Al-Azhar dulu. Ya, saya hari-hari saya memang hobi saya dalam Al-Quran. Dari kecil saya sudah mempelajari seni Quran. Arti sampai di Mesir itu saya ilmu belum seberapa Ustaz. Jadi ketika saya datang ke Mesir itu saya mencarilah Masyaikh Al-Qurra yang terkenal seperti Syekh Mustafa Ismail. Masyaikh guru-guru. Qurra para qari. Masyaikh qurra guru-guru qari. Ahli qiraat. Ahli qiraat dan keduanya. Baik di dalam ilmunya, baik pun di dalam tilawahnya. Artinya tilawah itu dia seni membaca Al-Quran, begitu. Jadi saya mencari kedua-duanya. Jadi ketika sampai saya di sana di Mesir, ya saya hari-hari saya memang saya habiskan untuk ini, begitu. Saya bertelaki, saya mencari guru dalam tilawah yang sudah terkenal, begitu. Tahun berapa Ustaz sampai Kairo? Saya sampai di Kairo tahun 2000, 1 September 2000. 1 September 2000. Saya 5 September 98. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Tabarakallah. Jadi Ustaz banyak menghabiskan waktu bersama para qari. Bersama qari dan masyaihil di dalam bidang. Lalu kemudian setelah belajar, bagaimana bisa ke India, Pakistan, Bangladesh? Jadi setelah Singapura, saya belajar Ustaz di sana juga di Mesir, setelah saya mendalami suatu ilmu kepada Masyaikhul Qurra. Jadi saya mengajar juga di sana. Ada ikatan para qari Asia Tenggara. Apa namanya? Namanya itu Persatuan Qori dan Korea Asia Tenggara. Persatuan Qori dan Korea Asia Tenggara di Kairo. Di Kairo.
Dan juga kita punya Ikatan Persaudaraan Qori Korea Indonesia juga di situ. Persaudaraan Qori Korea Indonesia di Kairo. Ya, saya mengajar di situ. Dan dari situlah saya punya murid dari Turki, dari England, dari Amerika, dari India dan lain sebagainya, Bangladesh. Jadi melalui murid-murid saya ini, Ustaz. Sebenarnya saya itu tidak ingin, ya kalau diundang alhamdulillah, tapi yang penting saya harus mempunyai ilmu dulu. Murid ini yang bawa? Murid ini yang membawa saya, diperkenallah kepada istilahnya ketua haflah Quran yang ada di dunia ini. Tapi Ustadz sendiri belajar? Iya. Di Kairo Ustadz belajar kepada Syekh? Iya. Terus kok bisa mereka belajar ke Ustadz? Iya, artinya begini Ustadz, setelah saya mengambil ilmu dari guru saya, jadi ketika di kelas atau ketika belajar itu, disitulah saya memberikan ilmu saya yang dapat saya dari guru saya. Transfer begitu Ustaz. Jadi ada manfaat begitu Ustaz. Belajar sekaligus mengajar. Mengajar. Masya Allah, Ustadz Ahmad Syauqi. Lalu kemudian Ustadz pernah mengaji India, Bangladesh, Singapura. Malaysia, Singapura, Bangladesh. Ya. Mesir umumnya. Usia berapa Ustadz Ahmad Syauqi mulai belajar tilawatil Quran? Ketika saya masih kecil Ustadz, saya di Indonesia ini ya dikatakan saya sudah punya bakat suara. Di mana di Indonesia? Saya tinggal di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah sekarang. Desa Simalinyang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jadi saya ini juga keturunan, bapak saya juga seorang Qori. Oh, darah. Jadi suara ini gen juga ya? Gen juga Ustadz. Gen ayah gitu? Gen ayah gitu. Bisa nggak kalau suaranya pas-pasan, banyak makan jahe, banyak minum bandrek jadi enak, bisa? Kalau itu di dalam pengalaman saya Ustadz, banyak juga dari murid-murid saya bertanya. Saya bilang ya karena guru saya bilang karena suara ini adalah muhibah, pemberian dari Allah katanya. Jadi mungkin kita bisa punya suara, tapi mungkin kita tidak sebagus yang diberikan oleh Allah. Oh gitu. Artinya pernah suatu murid saya bertanya, dia punya suara pas-pasan Ustaz. Jadi saya berikan trik-trik aja, cara-cara dapat sama dia, tapi suara tidak berubah Ustaz. Begitu Ustaz. Cara tinggi. Jadi kalau suara kita pas-pasan, baca Fatihahnya standar-standar aja lah ya? Iya, ikut kemampuan suara kita Ustaz. Jangan kita paksakan. Jangan paksa. Sebab kalau kita paksakan nanti bisa merusak pita suara. Bisa merusak pita suara Ustaz. Iya. Begitu. Masya Allah. Ustadz, kemudian apa usaha-usaha yang Ustadz Ahmad Syauqi lakukan dalam belajar tilawatil Quran? Terutama usaha saya Ustadz, memang itu terutama niat saya karena Allah. Pertama niat dulu ya? Niat saya Ustadz. Innamal a'malu binniyat. Iya. Begitu saya juga ketika saya pengalaman di Indonesia, saya tidak ada berguru Ustaz. Saya tidak berguru. Jadi saya itu memang punya suara hanya mendengar dari masjid-masjid. Dan ketika saya sampai di Mesir, memang saya harus berjumpa dengan Syekh Mustafa Ismail, Dr. Ahmad Nu'aina. Syekh Mustafa Ismail, Dr. Ahmad Nu'aina. Syekh Dr. Ahmad Nu'aina yang ketua Ikatan Qori dan para penghafal Quran Mesir. Videonya bisa kita cari di YouTube. Banyak Ustaz. Syekh Ahmad Nu'aina. Ya, beliau itu adalah guru pertama saya. Dengan Syekh Ahmad Nu'aina. Iya, saya belajar. Beliau dokter ya? Dokter anak Ustaz. Dokter tapi juga Qori. Juga Qori. Berarti di Indonesia kita mesti ada anak-anak kita yang hafal Quran, Qori dan jadi dokter. Jadi dokter Ustaz. Jadi 10 tahun saya belajar bersama beliau, ikut di mana beliau ngaji saya ikut. Syekh Nu'aina. Iya, jadi pemain seperti Ustaz Abdul Somad, pokoknya di sini mengaji, saya duduk di depan, saya melihat macam mana dia melepaskan, macam mana dia menyampaikan membaca Al-Quran itu Ustaz, dengan lagu-lagu yang ada. Jadi di situ saya banyak belajar pengalaman Ustaz di situ. Belajar langsung Ustaz. Dengan Syekh Ahmad Nu'aina. Nu'aina begitu. Masya Allah. Begitu. Berapa lama Ustadz belajar seni tilawatil Quran? Belajar seni tilawatil Quran Ustadz, saya belajar tidak punya batas Ustadz. Akan tetapi dulu hanya saya mendengar saja Ustadz. Sampai saya di Mesir, barulah saya mencari guru yang pakar di dalam seni-seni Al-Quran, yaitu
guru saya sudah diantaranya adalah Syekh Muhammad Ahlibawi, beliau sudah meninggal. Syekh Muhammad Ahlibawi. Ahlibawi. Beliau itu adalah pakar dalam suara juga, dalam ilmu maqamat juga. Dan alhamdulillah saya belajar sama beliau selama 2 tahun, Ustaz. Alhamdulillah begitu. Rata-rata mereka pondok atau madrasah atau gimana? Kalau sistem belajar di rumah, Ustaz, itu kebanyakan mereka kalau untuk mengaji tajwid itu di kutab namanya, Ustaz. Kutab ya, dibuatnya seperti suatu rumah. Jadi anak mengaji kalau di kampung-kampung. Rumah Quran. Rumah Quran. Jadi kalau hanya tilawah, Ustaz, itu ketika saya sampai di Mesir, itu belum ada yang membuat satu perkumpulan untuk belajar. Cuman yang saya dapatkan ketika itu saya datang ke rumah beliau langsung bersangkutan. Rumah Syekh itu. Saya berjumpa beliau, saya bilang saya ingin belajar Syekh, di mana tempatnya saya akan datang. Jadi dibuat jadwal, Ustaz, setiap hari dalam seminggu 3 kali atau 2 kali saya tetap datang ke rumah beliau. Biasanya yang pertama mereka perbaiki bacaan dulu. Ini yang sangat penting, Ustaz. Ketika pengalaman saya sampai di Mesir, Ustaz, kita karena kita ini orang Indonesia, tentu lahja kita sangat berbeda, Ustaz. Apalagi dialek. Kita orang Melayu. Penyebutan huruf. Jadi, apa yang mereka perbaiki? Ketika pengalaman saya dipanggil ke channel TV, Ustaz, di Mesir, di channel Fadhaiyah. Channel di sana, saya langsung dites oleh Rais Umumul Qorib Masjid Dr. Ahmad Ma'sarawi yang sekarang. Syekh Ahmad Ma'sarawi. Iya, Rais Umumul Qorib Masjid yang sekarang. Jadi pengalaman saya, jadi ketika saya datang membaca Al-Qur'an, Ustaz, jadi banyak dalam penyebutan huruf, Ustaz, makharijul huruf kita di situ kekurangan. Yang kedua artinya dalam mat, Ustaz. Mat tabii tadi, Ustaz. Pendek. Kita kepanjangan, Ustaz. Terlalu panjang. Terlalu panjang, Ustaz. Bahkan mat kita tuh yang membaca kan ada. Misalnya gimana? Contohnya iman, Ustaz. Kita kan ula. Kalau orang tuh, kalau saya tamat antara mat tabii yang 2 harakat itu, Ustaz, dengan yang tidak mat itu hampir sama saja. Cuma hanya kita membedakan, harus pandai begitu kan. Jadi ula gitu kan. Al-ula gitu, Ustaz. Jadi ula. Wal akhiratu wal ula khairul laka minal ula. Orang Indonesia dari awal, Ustaz. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang Indonesia kan kolanya agak panjang, Ustaz. Terlalu panjang. Iya, kalau ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terlalu panjang. Wa ma qala. Mestinya wa ma qala. Cukup. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tak boleh. Tak boleh. Terlalu panjang. Itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kita wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu Indonesia, Ustaz. Itu kritik mereka pertama. Oke. Terus kesalahan lain orang Indonesia dalam gunnah, Ustaz. Gunnah. Ya, mendengungkan. Misal wa minan nas. Terlalu panjang, Ustaz. Kita mungkin karena mau lagunya. Termakan lagu, Ustaz. Wa minan. Udah 4 itu kan. Tak boleh, Ustaz. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Cukup. Jadi pengalaman saya, Ustaz, memang sangat berbeda, Ustaz. Jadi ketika saya dipanggil ke stasiun TV, jadi akhirnya dokter tu bilang, Syekh Ahmad Shauqi, suara sudah bagus semua, cuman saya memohon sekali, saya ini sangat mencintai Ustaz Shauqi. Kata beliau, Ustaz. Jadi saya mohon Ustaz Shauqi datang ke rumah saya untuk belajar. Saya ajarkan selama 3 tahun, Ustaz. Itu kami di Mesir, katanya, Ustaz. Kalau ingin seorang jadi seorang qori, terlebih dahulu menguasai ilmunya. Tidak ada izin, nanti seorang qori itu tampil, kalau tidak ada, dia sebelum dites dulu, Ustaz. Ada namanya Naqabatul Qurra. Harus dikasih Naqabatul Qurra. Ikatan para qari.
Medan Fakhri. Jadi kita datang ke sana, tes dulu. dites dulu Ustaz. Baru boleh tampil di TV. Baru boleh tampil di TV bukan ataupun asal, di Mesir. Bukan asal suara enak saja. Bukan suara enak saja Ustaz. Suara enak, gunahnya main lagu. Begitu. Kira-kira Pak Ustaz. Masya Allah. Siapa saja guru-guru Ustadz Ahmad Shauqi selama tilawatil Quran, belajar tilawatil Quran? Yang pertama guru saya Ustadz, memang di Indonesia saya tidak berguru Ustadz. Ya. Jadi, setelah sampai di Mesir saya berguru, itulah yang saya dasari Dr. Ahmad Nuaina. Syekh Ahmad Nuaina. Iya, itu yang pertama. Berapa tahun? Itu saya belajar sampai 10 tahun Ustadz. Belajar dengan beliau apa saja yang dipelajari? Saya belajar tentang lagu. Itu langsung lagu atau beliau perbaiki bacaan? Kalau sama beliau itu kita terlebih dahulu, kalau orang Mesir Ustadz, kita tidak belajar ilmunya kepada orang yang ahli qurra gitu. Cari orang ustadz dalam ilmu tajwid. Oh, kalau jadi Mesir begitu, belajar tajwid bukan dengan Syekh Ahmad Nuaina. Orang Mesir tidak begitu Ustaz. Oh gitu. Tidak mau Ustaz. Jadi katanya kamu cari ahlinya belajar tajwid. Tajwid. Nanti kalau dalam seni atau lagu suara baru kamu datang ke saya. Jadi dengan Syekh Ahmad Nuaina Ustadz belajar lagu. Lagu juga Ustaz. Lagu pertama itu apa dipelajari? Lagu Bayati Ustaz. Bayati. Bayati ini bisa tak dicontohkan Bismillah Bayati? Bismillah itu sudah Bayati Ustaz. Sudah? Sudah. Gimana? A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. Bayati Ustaz. Jadi kalau guru saya ini adalah Bayati. Kalau yang awal-awal langsung gas itu gimana? Itu begini Ustaz. Itu secara spontanisasi Ustaz. Seni secara Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu apa? Lagu apa? Luar biasa suara Ustaz ya. Lagu apa? Itu qori langsung. Itu Bayati Ustaz. Awal dia udah ngebut. Iya, itu tergantung para qorinya Ustaz. Jadi di dalam ilmu tilawah itu Ustaz ada 7 lagu pokok. Masya Allah. Yang pertama Bayati, Soba, Hijaz, Soba, Nahawan, Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka. Ya, 7 lagu. 7. Jadi penempatan lagu ini Ustaz, ya, artinya kalau ketika saya mengalami, ketika kita diundang dalam acara, itu boleh kita langsung ke lagu mana saja. Tetapi tidak mesti Bayati tidak. Kalau diundang mesti Bayati dulu enggak? Tidak mesti Ustaz. Tapi kecuali di dalam kita musabaqah Ustaz. Karena kalau di dalam musabaqah itu ada aturan. Pengalaman ketika saya dalam haflah itu, dalam haflah itu pun kita bebas. Biasa kalau haflah yang bebas lagu apa pertama? Tergantung qorinya Ustaz. Kalau Ustaz, tapi kebanyakan para qori membawakan Bayati. Kenapa saya katakan Bayati Ustaz? Karena kata guru saya Syekh almarhum Syekh Muhammad Hilbawi, karena Bayati ini lagu yang bisa ditempatkan ke mana saja, dan lagu itu adalah lagu pokok di dalam membaca Al-Quran. Harus dikuasai. Ibarat kita punya rumah Ustaz, ini rumah kita, nanti kita keluar kita harus bisa kembali ke rumah kita. Makanya ada Bayati. Awal Bayati, penutup Bayati. Buka Bayati, tutup Bayati. Saya pernah dengar qori, di awal tuh dia langsung tinggi. Boleh Ustaz? Iya. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal qubur bu'sirat. Tak sampai nafas saya. Itu apa yang dia baca? Itu istilahnya lagu Ustaz, cuman dengan nada tinggi Ustaz. Itu Bayati juga? Ya, enggak, Ros ada. Kalau Bayati mungkin masuk kepada tingkatan jawab Ustaz, baru tinggi. Gitu kan. Itu yang membuat itu Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Saya suka dengan was juga kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah begitu Ustaz. Jadi bisa kita ambil dari Hijaz tinggi Ustaz, bisa kita ambil dari Ros, Sika juga bisa, Nahawan juga. Ya. Itu. Kemudian tadi baru satu guru, Syekh Nuaina. Yang lagi? Yang kedua guru saya Syekh Raghib Mustafa Ghalwas sudah meninggal. Syekh Raghib Mustafa Ghalwas. Yang pernah datang festival Istiqlal dulu. Istiqlal. Masa 2004 tak salah. Masa Profesor Dr. Said Agil. Said Agil. Ya.
Al-Munawwar. Al-Munawwar. Itu guru saya, Ustaz. Cuman Syekh Mustafa Ghalwas. Syekh Raghib Mustafa Ghalwas. Dari Tonto, Ustaz. Ustaz. Tonto, Ustaz, tempat kuliah. Iya. Begitu, Ustaz. Dengan beliau belajar apa, Ustaz? Serupa, Ustaz. Karena juga. Lagu dan suara. Dia itu nagom, Ustaz. Jadi kenapa Ustaz saya belajar banyak berguru? Karena saya tidak pernah membedakan guru ini lebih bagus tidak, lebih dah. Semua guru bagus. Bagus. Karena di dalam penilaian saya, setiap guru itu dia punya kelebihan masing-masing, Ustaz. Maka saya tidak mau membandingkan. Dalam segi suara juga, Syekh Raghib Mustafa Ghalwas itu cara mengajinya itu berbeda, Ustaz. Nah, contohnya saya contohkan. Kalau Dr. Nuaina dia terlebih kepada tekanan suara dan napas panjang. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. Itu dari salah satu tarik dari Dr. Ahmad Nuaini, Ustaz. Dia lebih kepada penghayatannya tinggi, Ustaz. Penghayatan mentadabbur itu saya luar biasa beliau, Ustaz. Jadi qori membaca Quran mesti menghayati ayat yang dia baca. Iya, Ustaz. Karena saya tanya Dr. Nuaina, bagaimana seorang qori itu? Apa sekedar membaca saja, Dokter? Atau bukan show aja? Bukan show saja. Tidak, katanya. Jadi saya bertanya kepada dokter, baca mana dokter itu bisa menumbuhkan zuk yang sangat tinggi. Ketika dokter membaca, kami bisa merasakan gitu, Ustaz. Beliau menjawab, begini Ustaz Ahmad, katanya. Kita memulai itu sesuatu dari hati, akan sampai kepada hati. Dari hati sampai ke hati. Iya. Dari mulut ke mulut, katanya kan. MLM, multi level marketing. Marketing, Ustaz. Habis itu kata beliau, Ustaz, kita seorang qori Quran ini harus bisa berbahasa Arab. Jangan asal nanti di dalam kita membawakan lagu itu kan ada 7 lagu, Ustaz. Jadi nanti jangan ayat-ayat surga kita bawa lagu-lagunya enak. Lagu neraka. Ya, kalau untuk neraka tuh lagunya apa yang pas? Lagu yang pas itu tak soba sedih, Ustaz. Ayat neraka. Ayat neraka. Kalau untuk jannah, ayat surga dan sifat-sifat itu yang sifatnya itu lagu ros. Jangan lagu enak, nikmat dipakaikan ke ayat tentang neraka. Neraka. Ini itu maka qori kita pas internasional kalah. Itu, Ustaz. Salah lagu. Makanya di dalam pengajian saya di dalam buku kan, jadi ada di situ saya tuliskan taswir nagam di nasil Quran. Jadi gambaran lagu di dalam konteks ilmu Al-Quran. Jadi macam mana kita menempatkan lagu ini terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak samakan, karena kata guru saya, Quran ini bukan sembarang perkataan Allah. Jadi kita tidak bisa berlagu-lagu seperti penyanyi-penyanyi, katanya. Bukan nyanyi ya. Begitu, Ustaz. Syekh Nuaina, Syekh Ahmad Nuaina, Syekh Raghib Mustafa Ghalwas lagi. Syekh Muhammad Alaisi sudah meninggal, Ustaz. Jadi guru-guru Ustaz banyak meninggal. Sudah tua-tua guru saya. Tapi ilmu mereka Ustaz warisi. Iya, alhamdulillah, Ustaz. Mungkin tidak seperti mereka, Ustaz. Tapi mungkin keberkahan mungkin, barokah, Ustaz, yang saya dapatkan, Ustaz. Jadi kalau satu lagi saya contohkan, Ustaz, seperti Syekh Raghib Mustafa Ghalwas. Syekh Mustafa Ghalwas. Ya, contohnya dari Ustaz, a'udzubillahnya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bicara bawaan beliau, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول Allah. Jadi Ustaz, Syekh Mustafa Puluh ini termasuk juga seorang qori yang saya gemari, zuknya sangat tinggi Ustaz. Penghayatannya, rasa tadi. Seperti saya bacakan tadi, kira Ustaz Abdul Somad macam mana kira mendengarkan? Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu. Iya. Walakin Rasulullah. Tapi dia adalah Rasul utusan Allah. Utusan Allah, masuk ke hati kita. Masuk ke hati Ustaz. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. Jadi ini salah satu cara Syekh Mustafa kalau Ustaz, dia memutus lagu ingin memancing kepada penonton. Gitu Ustaz, putus dulu lagu tu, nanti baru sambung lagi. Baru nanti digabungkan dari awal. Oke. Begitu Ustaz. Jadi yang perlu saya garisi itu cara pembawaan setiap syekh itu berbeda, lagu tetap sama. Lagu sama, cara membawakannya beda. Tapi yang ngerti itu yang paham lagu ya. Itu Ustaz. Begitu kira kita Ustaz. Allah Ta'ala sini. Allah. Terima kasih Ustaz. Apa saja nama-nama lagu dalam seni Al-Quran? Nama-nama lagu yang telah saya sebutkan tadi Ustaz. Yang pertama Bayati. Bayati ini juga ada nanti ada tingkatannya. Begitu kan? Saya yang sebutkan pokok-pokok saja. Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharga. Lagu-lagu ini yang buat siapa? Di dalam sejarah saya berguru Ustaz, dengan almarhum Syekh Muhammad Al-Hilbawi, itu adalah yang membuat lagu-lagu ini Ustaz, itu diambil oleh pakar-pakar pakar-pakar qurra yang terdahulu. Karena qori Mesir yang pertama itu adalah Syekh Ahmad Nada Ustaz. Semasa itu belum ada musik, belum ada apa, beliau hanya mengaji itu Ustaz. Jadi nanti seperti Bayati itu, Soba itu diambil dari negara-negara lain juga Ustaz. Campur Ustaz. Dari Hijaz itu Ardul Hijaz. Jadi tapi lagu itu diambil disesuaikan dengan Al-Quran karena tidak sembarang lagu Ustaz. Dibuatlah oleh ulama qurra terdahulu Ustaz. Kalau Imam Masjidil Haram itu pakai lagu enggak? Pakai Ustaz. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi? Rostat. Tapi dia nada rendah. Dan jadi Ustaz, kebanyakan juga dari murid saya bertanya, saya bilang lagu ros sebenarnya. Ros. Kita lagu itu baik lagu tartil, itu lagu-lagu Quran itu bisa diarahkan ke situ Ustaz. Karena itu bersumber dari situ, seperti Syekh Masyar Rasid. Saya juga karena Syekh Al-Bawi bilang Syekh Masyar juga berguru dengan saya katanya, Masyar Al-Afasi. Jadi seperti Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Itu lagu Nahawan Ustaz. Nahawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hijaz, Ustaz. Jadi kalau orang memang dia pakar dalam lagu, Ustaz, dia membuat tartil itu bisa dari 7 lagu, Ustaz. Ada yang selalu dipakai Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Lagu apa? Itu ada sedikit bayan. Campur, Ustaz. Campur. Begitu kan? Tapi intinya mereka pun sebenarnya pakai lagu. Pakai lagu, Ustaz. Yang tidak boleh itu mengkacau ayat dengan lagu. Dengan lagu. Jangan kita nanti seorang qori ataupun imam termakan dengan lagu, Ustaz, sehingga menyalahkan kepada tajwid. Namanya termakan lagu. Termakan lagu, Ustaz. Kalau ada qori Bismillahirrahmanirrahim. Salah nggak? Salah, Ustaz. Pertama dari segi hukum sudah panjangan. Sepanjang apa yang paling panjang? Kalau sukun, Ustaz, paling 6 lah, Ustaz. Kita harus mengikuti kaidah tajwid. Ustaz kasih contoh. Kan? Kalau dia qori. Qori, Ustaz, batasnya dari auzubillah. Artinya dengan berlagu, Ustaz, ya? Iya, dengan lagu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Bisa kita buat 4, Ustaz, bisa 2, bisa 6, atau bisa 5 juga. Batas mengukur 4-6-nya gimana cara? Kalau dulu saya dengan guru saya, Ustaz, kalau kita agak ragu, pakai gerak jari, Ustaz. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Bismillahirrahmanirrahim. 4, 6. Kalau 6, Ustaz lanjutkan lagi. Irrahim. Orang Mesir pun begitu juga ngitung. Ada, Ustaz, sambil ngaji guru saya. Kalau kita takut nanti di dalam terlalu kita udah dalam haflah itu. Kalau kita udah fokus, takut kita kan jangan salah menyalih tajwid, Ustaz. Terlalu sur, ya. Terlalu sur gitu kan. Jadi apalagi penonton banyak euforia. Kita harus mengontrol kan. Jadi jangan nanti merusak, kita dipanggil orang kan. Jadi merusak pula berarti orang menganggap kita ini ilmunya kurang, Ustaz. Ketahuan, ya. Ketahuan, Ustaz. Tapi jamaah yang awam mantap. Ya? Sama di Indonesia, Ustaz. Indonesia ini bicara bukan kita tidak setelah kita pulang dari Mesir lah. Jadi ketika pulang dari Mesir itu banyak qori ataupun imam di masjid itu asal-asal bersuara aja, asal-asal saya seperti Ustaz tadi bilang kan, begitu. Jadi tidak ada pedoman begitu, Ustaz. Tidak begitu saya bilang kan. Jadi itulah kekurangan Ustaz. Ustaz Ahmad Shauki, waktu juga yang memisahkan kita. Kita sudah habis 30 menit. Kita satu episode 30 menit. Sementara pertanyaan kita baru 9 ya. Jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pada episode 2 bersama UAS Qori. Amin. Ustadz Ahmad Shauki, tapi yang Qori. UAS Qori. UAS Qori, ya. Berkah selalu. Terima kasih Ustadz Ahmad Shauki. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.